Audio Jungle. Piala AFF 2022. Hati-hati, Sintayong lawan Timnas Indonesia resmi tunjuk ex Barcelona jadi pelatih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 melakukan manuver dengan menunjuk ex jebolan Barcelona sebagai pelatih kepala. Ex Barcelona tersebut adalah Josep Ferrer-Bers yang resmi ditetapkan menjadi nakoda Timnas Filipina. Kepastian ini diumumkan melalui akun media sosial Timnas Filipina, Kamis 8 Desember 2022. Selamat datang di Filipina, Coach Coco. Dengan pengalaman melatih lebih dari 1 dekade, mantan pelatih Akademi Barcelona, Josep Ferrer, mengambil pekerjaan utama sebagai pelatih di tim nasional Filipina. Tulis Facebook The Azkalas. Manajer Timnas Filipina Dan Palami mengatakan bahwa Josep Ferrer dinilai cocok dengan karakter skuad Timnas Filipina sekarang. Josep Ferrer merupakan juru taktik yang masih berusia 39 tahun. Kehadirannya diharapkan dapat membangun fondasi The Azkals yang saat ini dihuni mayoritas pemain muda. Terlebih, Josep memiliki segudang pengalaman bersama raksasa Liga Spanyol Barcelona. Dia juga sudah pernah menukangi sejumlah klub profesional dalam karirnya selama ini. Setelah menjabat Direktur Akademi Barcelona, Josep lalu bertugas di klub Hong Kong, Kitse dan Thailand, Buriram United. Ia kemudian menjadi pelatih kepala Nike Jepang, klub di Thailand, dan Bangkok Glass FC. Josep Ferrer juga pernah menukangi klub asal Puerto Rico FC, Bayaman FC sebelum kembali ke asing sebagai asisten di klub India AS Bengal. Sebelum menerima tawaran Timnas Filipina, dia memegang kendali di Barca Foundation di Barcelona. Adapun Timnas Filipina asuhan Josep Ferrer bakal menjadi lawan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Laga Timnas Filipina versus skuad Garuda tersaji pada parta pemungkas grup A Piala AFF 2022 pada Januari 2023. Ini menjadi kewaspadaan bagi Sintayong, mengingat Timnas Indonesia akan bermain di markas The Azkals. Hampir 2 pekan menjalani latihan di gym dan Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, skuad Timnas Indonesia kini mulai bergeser. Sejak kemarin, 9 Desember, skuad Garuda menggelar latihan taktikal di kandang klub Liga 1 Bali United di Stadion Kapten Dipta Gianyar, Bali. Latihan taktikal dipimpin langsung pelatih Timnas Indonesia Sintayong setelah dalam latihan fisik banyak diambil alih para asisten pelatih. Never give up, tulis PSSI dalam unggahannya di akun Instagram. Terus berlatih dan berkembang Garuda, imbuhnya. Latihan taktikal sebenarnya sempat diberikan Sintayong saat berlatih di Bali United Training Center, tapi porsinya sangat kecil. Selama pemusatan latihan di Pantai Purnama, tim pelatih lebih banyak menggenjot fisik pemain. Audio Jungle. Jika keluhkan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia terus keluar dari mulut pelatih, PSSI dan PT LIB diminta untuk evaluasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Terdapat pelatih klub Liga 1 yang mengeluhkan pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia. Sebut saja juru taktik Persija Jakarta, Thomas Doll. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu menyumbangkan 3 nama ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Hansa Muyama, Muhammad Ferrari, dan Syahrian Abimanyu. Menanggapi situasi di atas, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali angkat bicara. Zainuddin Amali meminta komitmen dari klub untuk merelakan pemainnya berseragam Timnas Indonesia. Jadi saya kira itu sudah kita jalankan dan salah satu tujuan digulirnya kompetisi ini untuk Timnas, ucap Zainuddin Amali kepada awak media. Jadi ini saya minta kepada semua klub, karena waktu kita rapat koordinasi yang saya pimpin, klub itu punya komitmen untuk Timnas. Kalau ada suara-suara mengeluhkan dan lain sebagainya, saya minta komitmennya mereka, kata pria kelahiran Gorontalo itu. Jika kedepannya keluhan dari pelatih terus bermunculan, PSSI dan PT LIB diminta untuk melakukan evaluasi. Saya sudah sampaikan kepada PSSI dan LIB,
Begitu mendapatkan keluhan dari para pelatih di klub-klub, saya ingatkan bahwa klub, PSSI, PT LIB punya komitmen untuk timnas, tutur Zainuddin Amali. Jadi, saya kira nanti kalau ada keluhan lagi yang muncul bahwa ini klub dirugikan segala macam, saya akan minta PSSI dan LIB untuk evaluasi itu, kata politisi Partai Golkar tersebut. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Muhammad Iriawan memastikan bahwa Shane Petinama belum bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Proses di Dewan Perwakilan Rakyat sudah rampung. Pemain klub Viking FC keturunan Belanda Indonesia itu hanya menunggu tahap akhir proses naturalisasi persetujuan dari Presiden Jokowi. Ketum PSSI tidak bisa memastikan waktu persetujuan itu. Untuk selanjutnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bakal menjalani sumpah setia kepada negara Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Shane Petinama kita belum bisa pastikan, masih proses menunggu disetujui Presiden Jokowi. Tapi kemarin sudah ditetapkan oleh DPR. Ujar pria yang kerap disapa Iwan Bule itu dijumpai di Training Center Pantai Purnama Gianyar, Bali pada Rabu 7 Desember 2022. Ketum PSSI menyebut bahwa Shane Petinama yang kini berusia 24 tahun itu kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk bergabung. Audio Jungle. Witan Sulaiman ungkap masalah saat mulai gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Winger Timnas Indonesia, Witan Sulaiman mengaku harus cepat beradaptasi dengan skuad Garuda. Seperti diketahui, Witan baru bergabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda beberapa waktu lalu. Namun, ada satu masalah yang harus dihadapi pemain berusia 21 tahun ini, yakni harus beradaptasi dengan cuaca yang berbeda jauh dari Slovakia. Saat masih bersama tim AS Trenčín, Witan Sulaiman dengan suhu rendah bahkan mencapai 3 derajat Celcius saat musim dingin. Sementara di Indonesia rata-rata suhu normal adalah 24 derajat Celcius. Terkait hal ini, Witan Sulaiman mengaku jika suhu yang tinggi membuat dia harus beradaptasi lagi. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di suhu yang panas dan dia harus bisa menyesuaikan saat mulai bergabung dengan TC skuad Garuda. Saya sekarang masih menyesuaikan lagi dengan cuaca di sini. Soalnya di Eropa kan masih musim dingin, sedangkan di sini panas banget. Mau tidak mau harus kerja keras lagi, kata Witan Sulaiman. Memiliki masalah untuk adaptasi, Witan menegaskan tetap senang bisa kembali membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Pada Piala AFF 2022, pemain kelahiran Palu ini mampu jadi motor serangan timnas Indonesia dengan menyumbangkan 2 gol dan 5 assist. Saya sangat senang bisa kembali ke timnas Indonesia bersama teman-teman. Saya menikmati momen ini, tambahnya. Witan menambahkan, jika saat ini timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang berkualitas, dia optimis dengan skuad yang ada dan Piala AFF 2022 menjadi saatnya mereka juara. Semua pemain di sini punya skill individunya masing-masing. Semuanya sedang bekerja keras. Semoga bisa saja jadi juara, pungkasnya. Selain itu, Sandy Walsh jadi sorotan usai update emoji minta maaf di Instagram pribadinya @SandyWalsh. Sejumlah pihak menduga emoji itu merupakan tanda bahwa Sandy Walsh akan meninggalkan TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Sandy sudah resmi menjadi pemain naturalisasi Indonesia, ikut serta dalam TC itu dengan 26 pemain lainnya. Ada juga pemain yang dinaturalisasi bersama dirinya, yakni Jordi Amat dalam TC itu. Namun memasuki 10 hari TC Timnas Indonesia, Sandy Walsh tiba-tiba menampilkan unggahan yang penuh teka-teki di Instagram. Dalam unggahan itu, terpampang foto dirinya yang sedang berlatih bersama Timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Sontak, sejumlah pihak menduga bahwa itu sinyal permintaan maaf dari Sandy Walsh yang harus meninggalkan TC Timnas Indonesia. Dia dikabarkan harus kembali ke klubnya yang berasal dari Belgia, yakni KV Mechelen.